Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Intan Puspita, MPM 5021214, kelas 4F, Prodi PGSD, mata kuliah Tata Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran kelas tinggi, yaitu Student Centered Learning. Model pembelajaran SCL atau Student Centered Learning adalah suatu model, metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Menurut para ahli, menurut Westwood 2008, Student Centered Learning atau SCL adalah metode pembelajaran yang memberdayakan peserta didik menjadi pusat perhatian selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang bersifat kaku instruksi dari pendidik diubah menjadi pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik menyesuaikan dengan kemampuan dan perilaku langsung dalam menerima pengalaman belajarnya. 2. Menurut Priyat Mojo tahun 2010, Student Centered Learning atau SCR adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran, di mana siswa berperan aktif mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kreatif dan inovatif. Karakteristik pembelajaran Student Centered Learning: 1. Dialogis, 2. Kontekstual, 3. Refleksif, 4. Multisensori, 5. Aktif, 6. Konstruktif, 7. Kolaboratif, 8. Antusias. Ciri-ciri pembelajaran Student Centered Learning: 1. Pengajar berperan sebagai penunjang, dalam hal ini bertugas sebagai perantara pembelajaran yang membantu mengarahkan siswa dan apabila perlu ikut dalam membantu siswa dalam mengembangkan materi yang ada. 2. Pengajar berwawasan luas dan bersifat terbuka terhadap masukan maupun kritikan orang yang membangun bagi siswanya. 3. Pengajar menggunakan cara penyampaian materi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seorang pengajar menggunakan cara pengajaran yang berbeda untuk setiap. 4. Siswa merupakan tokoh utama pembelajaran yang memiliki wewenang untuk menentukan apa saja yang akan dipelajari terkait dengan materi yang ada, termasuk cara penyampaiannya. 5. Siswa merupakan tokoh yang aktif pada proses pembelajaran yang senantiasa memberikan gagasan baik, saran, dan kritik. Mereka bukan hanya menerima materi dari pengajar, melainkan juga ikut serta dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. 6. Siswa mampu untuk mengembangkan materi belajar secara mandiri, di mana saja dan kapan saja, bukan hanya di kelas atau di tempat pengajar berada. Peran guru dan siswa dalam pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. Pembelajaran Student Centered Learning yang diaplikasikan dengan benar dapat peningkatan motivasi untuk belajar, lebih intensif pengetahuan, pemahaman yang lebih mendalam, dan lebih banyak sikap positif terhadap subjek yang diajarkan. Menurut Marheni tahun 2008, agar pembelajaran Student Centered Learning dapat berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan, dibutuhkan peran aktif guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai berikut. A. Peran guru. 1. Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 2. Mengkaji kompetisi mata pelajaran yang harus dikuasai siswa pada akhir pembelajaran. 3. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beberapa pengalaman belajar. 4. Membantu siswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. 5. Mengidentifikasikan dan menentukan pada penilaian hasil belajar siswa yang
yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. B. Peranan siswa. Mengkaji kompetensi yang merupakan guru. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. 2. Membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikuti. Belajar secara aktif dan kelompok maupun individual dengan cara mendengarkan, membaca, menulis, diskusi, pemecah masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Kelebihan dan kekurangan student center learning. Kelebihan: 1. Mengaktifkan dan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran. 2. Mendorong siswa menguasai pengetahuan dalam proses discovery dan inquiry. 3. Siswa dapat mengamati atau mengenali gaya belajar mereka yang sesuai dengan karakteristik individu. 4. Memperhatikan kebutuhan dan latar belakang pembelajar. 5. Memberi kesempatan pengembangan sebagai strategi asesmen. Kekurangannya: sulit diimplementasikan pada kelas besar, memerlukan waktu lebih banyak, tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Baik, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.